Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septiana Safaturiska, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Manajemen Ziswaf kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tema pengelolaan zakat di Indonesia dari masa ke masa. Pengelolaan zakat di Indonesia dari masa ke masa itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengelolaan zakat sebelum kemerdekaan. Yang kedua, pengelolaan zakat masa pasca kemerdekaan sampai Orde Baru. Yang ketiga, pengelolaan zakat pada masa reformasi atau pasca pemberlakuan UU nomor 38 tahun 1999. Yang keempat, zakat sebagai pengurang harta kena pajak. Yang kelima, pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat sebelum kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari proses islamisasi yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang berinteraksi dengan para saudagar, dai dan sufi dari Jazirah Arab, India dan Persia. Bermula dari masyarakat pesisir wilayah utara Indonesia, Aceh, lalu menyebar terus hingga menjadi mayoritas di Indonesia. Islam berkembang di Indonesia dengan pendekatan kultural. Yang pertama itu pada masa pemerintahan Belanda, melalui kebijakannya Bijblet nomor 1892 tahun 1866 dan Bijblet 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah termasuk pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Lalu pada tahun 1943 MIAI membentuk Baitul Mal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Secara umum, pengelolaan zakat sebelum kemerdekaan memang masih sangat lemah dan hanya berproses pada zakat fitrah disebabkan setidaknya oleh dua hal. Satu, pemahaman umat Islam yang belum utuh terhadap syariat zakat. Yang kedua, tingkat keekonomi umat Islam yang sangat rendah pada masa penjajahan imperialisme telah menjadikan kelayakan masyarakat Indonesia berada di bawah kemiskinan. Lalu pengelolaan zakat masa pasca kemerdekaan sampai Orde Baru itu dibagi menjadi beberapa orde, yaitu pertama orde lama, yang kedua orde baru. Pada masa ini pengelolaan zakat masih dipegang oleh individu, masjid dan lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki aktivitas utama dan mengelola zakat. Pemerintah masih memilih tidak campur tangan dengan masalah agama termasuk zakat. Didin Hafidudin menjelaskan beberapa ciri khas perzakatan di Indonesia pasca kemerdekaan lebih sempit sebelum tahun 1990. Yang ke-1 itu umumnya masyarakat memberikan zakat langsung oleh muzaki tanpa perantara amil, jikapun diberikan pada amil hanya sebatas zakat fitrah saja. Yang kedua, zakat yang diberikan bentuknya konsumtif untuk keperluan jangka pendek. Terus pengelolaan zakat pada masa reformasi atau pasca pemberlakuan UU nomor 38 tahun 1999. Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi, yakni tahun 1999, disahkanlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Yang selanjutnya, zakat sebagai pengurang harta kena pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan diatur oleh lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa zakat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto telah berlaku sejak 2001. Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah disosialisasikan oleh Kementerian Agama dengan pengurus-pengurus zakat lainnya. Hal ini terlibat dalam kegiatan orientasi pengurus UPZ yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyatakan pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang pengelolaan zakat mengartikan pengelolaan zakat berasaskan ada yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.